Selanjutnya adalah contoh mikroba pendegradasi logam. Nah, jadi mikroba yang ada di alam juga berperan dalam proses degradasi pada si logam. Contohnya yang pertama ada Enterobacter cloacae dan juga Pseudomonas fluorescens. Nah, mikroba ini mampu mengubah CR dari golongan 4 menjadi CR ke golongan 3 dengan bantuan senyawa-senyawa hasil dari metabolisme kedua mikroba. Kemudian ada Desulfovibrio sp yang dapat membentuk senyawa sulfida dengan memanfaatkan hidrogen sulfida yang dibebaskan untuk mengatasi pencemaran logam Cu. Kemudian yang ketiga ada Desulforomonas acetoxidans. Nah, mikroba ini merupakan bakteri anaerobik laut yang menggunakan sulfur dan besi sebagai penerima elektron untuk mengoksidasi molekul organik dalam endapan yang bisa menghasilkan energi. Kemudian ada bakteri pereduksi sulfat, contohnya Desulfomortaculum sp. Nah, adapun reaksi reduksi sulfat oleh bakteri Desulfomotaculum sp ini adalah yang pertama bakteri belerang, khususnya Thiobacillus ferroxidans. Bakteri ini banyak berperan pada logam-logam dalam bentuk senyawa sulfida untuk menghasilkan senyawa sulfat. Kemudian yang kedua ada mikroalga. Contohnya itu Spirulina sp. Nah, di mana Spirulina sp ini merupakan salah satu jenis alga dengan sel tunggal yang termasuk dalam kelas Cyanophyceae. Sel Spirulina sp berbentuk silindris. Nah, memiliki dinding tipis. Alga ini mempunyai kemampuan yang tinggi untuk mengikat ion-ion logam dari larutan dan mengabsorpsi logam berat. Karena di dalam alga terdapat gugus fungsi yang dapat melakukan pengikatan dengan ion logam tersebut. Kemudian yang ketiga ada jamur Saccharomyces cerevisiae dan juga Candida sp. Kedua mikroba ini dapat mengakumulasikan Pb dari dalam perairan. Contohnya ada Citrobacter dan juga Rhizopus. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis bioremediasi. Bioremediasi yang melibatkan mikroba terdapat 3 macam, yaitu yang pertama ada biostimulasi, kemudian ada bioaugmentasi, dan yang ketiga ada bioremediasi intrinsik. Pertama adalah biostimulasi. Nah, jenis bioremediasi ini memperbanyak dan juga mempercepat pertumbuhan mikroba yang sudah ada di daerah tercemar dengan cara memberikan lingkungan pertumbuhan yang diperlukan, yaitu dengan penambahan nutrien dan juga oksigen. Nah, jika jumlah mikroba yang ada dalam jumlah sedikit, maka harus ditambahkan mikroba dalam konsentrasi yang tinggi, sehingga bioproses dapat terjadi. Nah, mikroba yang ditambahkan adalah mikroba yang sebelumnya diisolasi dari lahan tercemar, kemudian setelah melalui proses penyesuaian di laboratorium, diperbanyak dan dikembalikan ke tempat asalnya untuk memulai bioproses. Namun sebaliknya, jika kondisi yang dibutuhkan tidak terpenuhi, maka mikroba akan tumbuh dengan lambat dan kemudian akan mati. Nah, secara umum kondisi yang diperlukan ini tidak dapat ditemukan di area yang sudah tercemar. Kemudian ada bioaugmentasi. Bioaugmentasi merupakan penambahan produk mikroba komersial ke dalam limbah cair untuk meningkatkan efisiensi dalam pengolahan limbah secara biologi. Nah, cara bioaugmentasi ini paling sering digunakan dalam menghilangkan kontaminasi di suatu tempat. Hambatan mekanisme ini yaitu sulit untuk mengontrol kondisi situs yang tercemar agar mikroba dapat berkembang dengan optimal. Selain itu, mikroba perlu beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Nah, menurut Munir dalam bukunya pada tahun 2006, dalam beberapa hal, teknik bioaugmentasi juga diikuti dengan penambahan nutrien tertentu. Para ilmuwan juga belum sepenuhnya mengerti seluruh mekanisme yang terkait dalam bioremediasi dan juga mikroorganisme yang dilepaskan ke lingkungan yang asing, kemudian sulit untuk beradaptasi. Nah, yang terakhir dari jenis bioremediasi ini yang melibatkan mikroba adalah bioremediasi intrinsik, di mana bioremediasi jenis ini terjadi secara alami di dalam air atau di dalam tanah yang juga tercemar.